Ini serius loh. Setiap hari Natal kita merayakan dengan segala pernak-pernik yang ada. Dengan segala aksesoris-aksesoris yang ada. Kita menyalakan lilin, merangkai pohon Natal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam setiap surat-suratnya selalu dia berkata, kasih karunia dan damai sejahtera. Kalau kita artikan, kasih karunia dan damai sejahtera adalah tindakan Allah di dalam Kristus Yesus menghasilkan damai atau kesejahteraan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik ke rumah-rumah, ketika Yesus mengutus. Dalam Lukas pasal 10 ayat yang kelima, Yesus memerintahkan mereka untuk mengucapkan kata shalom. Nah, ini sama artinya dengan damai sejahtera. Artinya adalah damai, salam damai sejahtera. Yaitu shalom. Itu bisa kita baca dari Yesaya pasal 48 ayat 18, juga di Lukas pasal 1 ayat yang ke-79. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena Raja kemuliaan dan Raja damai telah lahir ke dunia, maka pertanyaannya adalah, untuk apa Raja kemuliaan dan Raja damai itu datang ke dunia ini? Untuk apa? Sehingga pada saat ini kita peringati hari kelahirannya. Nah, untuk apa Raja kemuliaan dan Raja damai itu datang ke dunia ini? Tidak lain dan tidak bukan untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang. Nah, datang di sini artinya lahir ke dunia. Untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, pertanyaannya adalah, apanya yang hilang? Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini serius loh. Setiap hari Natal kita merayakan dengan segala pernak-pernik yang ada. Dengan segala aksesoris-aksesoris yang ada. Kita menyalakan lilin, merangkai pohon Natal. Setiap tahun kita lakukan. Setiap tahun kita rayakan. Sadarkah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Ternyata ada sesuatu yang hilang. Ternyata dengan kehadiran Tuhan di muka bumi ini, bukan hanya sekedar untuk lahir ke dunia ini. Namun ada yang hilang. Ada yang perlu diperbaiki. Apa itu? Nah, dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan dosa. Kemuliaan Allah. Nah, itulah sebabnya Adam dan Hawa diusir dari
Taman Eden. Karena mereka telah berdosa. Karena mereka tidak taat firman Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Momen Natal hari ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memahami dan mengerti makna Natal sesungguhnya. Bahwa Raja Damai, Raja Kemuliaan itu datang ke dunia ini untuk mencari saya yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adakah kita sebagai orang yang berdosa ini merindukan kemuliaan Allah? Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita semua orang berdosa. Amin. Di sini dikatakan, tema kita ini masih belum selesai loh. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya apa? Artinya kita semua manusia tidak berkenan lagi kepada Allah. Puji-pujian kita tidak berkenan lagi kepada Allah. Kita tidak berkenan lagi kepada Allah. Karena apa? Karena dosa. Hanya malaikat yang berkenan, malaikat utusan Allah yang berkenan kepada Allah. Kita tidak berkenan lagi kepada Allah. Mengapa? Karena kita berdosa. Dan firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah adalah, halo? Karunia Allah adalah hidup yang kekal. Nah, sampai di sini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita semakin paham. Kita semakin mengerti makna Natal sesungguhnya. Amin. Makna Natal sesungguhnya adalah cinta kasih Allah kepada dunia. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, kematian Yesus mendamaikan antara Allah dan manusia. Roma 5 ayat 1. Melalui Yesus, Allah mendamaikan dirinya dengan segala sesuatu. Kolose pasal 1 ayat yang kedua. Nah, pertanyaannya adalah, saya tidak panjang-panjang Bapak Ibu. Nanti kalau poinnya banyak-banyak, nanti bikin pusing kepala. Cukup 2 poin saja ya. Dan 1 ayat saja. Dan ayat ini sudah kita hafal mungkin. Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh kemuliaan dan damai sejahtera Allah itu? Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, hanya 2 poin. Yohanes 1 ayat 12a. Tidaklah ada cara lain Bapak Ibu untuk memperoleh damai itu. Untuk memperoleh kemuliaan Allah itu. Hanya 2 cara. Paling tidak ini banyak cara. Tapi saya hanya kasih 2 cara. Yaitu yang pertama. Terima Dia, Sang Juru Selamat. Terima Dia, Sang Juru Selamat. Mari kita buka hati kita. Buka hati kita. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kedatangan Mesias
atau Yesus Kristus ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita buka hati. Terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau tidak melalui ini, membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka tidak ada perubahan dalam hidup kita. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.